Selamat datang di tutorial interaktif 3ds Max versi 6 dan dipandu oleh saya, August Safara. Di dalam 3ds Max, Anda akan menemukan banyak sekali perintah-perintah atau fungsi-fungsi yang cukup berguna untuk membuat sebuah animasi. Seperti halnya di dalam Windows, Anda bisa melihat ya, ada beberapa menu file seperti di atas ini, File, Edit, Tools, Group, dan berbagai macam menu-menu pilihan lainnya yang akan kita pelajari nanti. Juga ada menu toolbar, ya seperti yang kita sering lakukan nanti adalah undo. Ada link, lalu di sini ada yang namanya move, select and move ya untuk menggerakkan objek. Ada rotasi dan membuat scale atau membuat besar suatu objek dengan select dan uniform scale. Di sebelah kanannya disinilah kita menggunakan berbagai macam objek. Anda bakal melihat seperti di sini bagian awal ada create, di mana kita bisa membuat berbagai macam objek standar yang disediakan oleh program 3D ya dalam standar primitif. Anda lihat create, di dalamnya ada juga geometry, standar primitif, dan tipe-tipe objek di bawah sini. Ya, Anda bisa temukan box, sphere, cylinder, torus, teapot. Yang paling penting di sini Anda harus mengenal dulu objek-objek tersebut. Nanti kita akan sampai ke arah situ. Anda lihat juga di sini ada modify untuk memodifikasi objek yang sudah ada. Ada hierarchy ya, parent and child, terus permainan antara pivot itu ada di bagian sini. Lalu ada yang namanya motion, di mana kita membuat suatu perintah gerak tersendiri ya. Nanti juga Anda akan sampai ke arah situ. Lalu ada display, di mana Anda bisa menyembunyikan objek Anda. Ya. Terakhir ada utility, berbagai macam utility yang terdapat di sini, seperti motion capture, di mana kita bisa menggerakkan suatu objek berdasarkan motion, misalkan dari mouse atau apapun ya. Dan yang baru dalam 3ds Max 6 ini adalah reaktor. Mungkin reaktor akan saya buka nanti di bagian advance. Anda lihat juga di sini bahwa Anda harus terbiasa dulu mengenal area dari 3ds Max Anda. Ya, seperti di bagian bawah di sini ya. Disinilah Anda mengatur animasi Anda. Ya, ada keyframe, auto key, set key. Lalu ada seperti di dalam video kita ya, play, animation, next frame, previous frame, dari awal dan dari akhir. Ada tempat pengaturan konfigurasi untuk waktu dari animasi kita. Dan di sini sebelah sini adalah tempat di mana kita bisa melihat objek kita diperbesar dan di rotate ya dengan arc rotate. Lalu ada pan ya, di mana kita bisa menggerakkan area ya, bukan objeknya tapi penglihatan kita di dalam objek tersebut. Saya tekankan lagi, Anda harus menguasai dahulu atau mengenal lebih dahulu apa saja yang bisa didapatkan di dalam 3ds Max ini. Pertama, saya akan memberitahukan masalah viewport. Anda lihat di sini ada viewport top, front, left, dan perspektif. Ya, Anda bisa rubah penempatan viewport ini nantinya di dalam customize. Anda juga harus tahu bahwa di dalam viewport, ya, kalau Anda mengklik kanan di area bagian viewport sini di tengah misalkan, klik kanan, Anda akan menemukan menu-menu seperti unfreeze, free selection, hide, dan unhide. Nah, kalau Anda tempatkan mouse Anda di atas tulisan top misalkan, lalu Anda klik kanan, Anda akan menemukan menu yang baru. Ya, di sini ada wireframe, smooth, and highlight. Nanti saya akan beritahu ya perbedaannya apa. Ada others, ada transparency, show grid. Kalau Anda ingin grid ini hilang, bisa dinonaktifkan ya gridnya. So save frame untuk melihat area animasi yang save di dalam frame tersebut. Viewport clipping, texture, disable view, lalu ada view. Anda lihat di sini kalau saya pilih view, kita bisa merubah bagian top menjadi viewport yang lain, misalkan perspektif, user, front, back, bottom, left, dan segala macam. Ada configure. Ya, kalau saya klik, Anda akan melihat ya viewport configuration. Ada rendering method, layout, save frame, adaptive negation, dan region.
Di dalam layout, Anda perhatikan di sini kita bisa merubah ya, viewport apa saja. Ya, misalkan saya pilih viewport seperti ini, Anda akan menemukan nanti top, front, dan left di atas, dan perspektif di bagian bawah. Kalau saya klik OK, dia akan berubah seperti yang saya pilih tadi. Ya, coba lagi, klik kanan. Anda bisa dapatkan dengan cara seperti ini, konfigurasi untuk viewport. Anda juga bisa klik pada bagian Customize, Viewport Configuration. Anda pilih, saya kembalikan ke awal ya. Klik OK. Nah, ini dia beberapa pilihan di dalam viewport yang bisa Anda dapatkan. Harus Anda kenal dulu ya. Misalkan nanti saya ingin tolong buat tanpa grid, berarti Anda tahu bahwa klik pada bagian judul viewport, klik kanan tombol mouse Anda, lalu pilih show grid di nonaktifkan. Ya, gridnya hilang. Diaktifkan kembali sama show grid diaktifkan. Oke, untuk viewport saya rasa sudah cukup ya sampai sini. Sebelum Anda memasukkan beberapa objek di dalam standar primitive, Anda perlu tahu bahwa Anda juga bisa memasukkan objek yang sudah berupa file dengan cara mengklik menu File, lalu pilih Open. Dengan Open, berarti kita akan memasukkan file-file dengan format 3ds Max atau bintang.max. Ada pula dengan cara seperti mengimportnya. Ya, kalau saya klik menu File, lalu pilih Import. Nah, di sini kita banyak mendapatkan beberapa format file yang dapat diimport ke dalam project 3D animasi kita. Ya, seperti 3D Studio Mesh atau 3ds, ada Illustrator, lalu ada juga AutoCAD. Ya, bisa kita masukkan format-format ini ke dalam project 3D kita. Lalu ada pilihan yang namanya merge atau penggabungan. Jadi project animasi Anda bisa digabungkan dengan project animasi yang lain. Atau Anda bisa memerge animasinya ke dalam project Anda. Anda juga bisa membuat save di sini. Ya, save as, save copy as, bahkan bisa mengekspor project animasi Anda ke dalam format yang lain. Misalkan ke dalam 3ds ya, 3D Studio, atau ke dalam format-format yang sudah disediakan di dalam pilihan Save as Type ini. Oke, sebelum kita berlanjut lebih jauh lagi, yang harus Anda biasakan di sini adalah membuat objek-objek. Baik itu di dalam standar primitif, kalau saya klik, Anda akan melihat lagi beberapa pilihan yang lain. Ya, jadi cukup banyak objek-objek di sini yang bisa Anda pilih, dan Anda harus biasakan penempatan objek tersebut pada setiap viewport. Misalkan saya ambil teapot, kalau saya tempatkan di bagian viewport top ya, teapot dalam keadaan aktif, lihat, saya klik tahan, drag mouse-nya keluar. Nah, yang terjadi di dalam perspektif bentuknya terlihat seperti ini. Saya Ctrl Z untuk undo. Bagaimana kalau di front? Saya coba di front, klik, tahan, lihat apa yang terjadi di perspektif. Sama juga ya seperti di left, klik, tahan, seperti ini. Ya, jadi penempatan tiap objek Anda harus tahu, Anda harus mengerti, dan Anda harus hafal bagus di bagian viewport mana. Atau Anda lebih senang misalkan di bagian sini, langsung membuatnya di bagian perspektif. Dan juga yang perlu Anda ketahui seperti apa bentuk-bentuk objek yang sudah disediakan oleh 3ds Max. Misalkan seperti box, otomatis Anda membuat sebuah box. Dan setiap pembuatan objek ini tentu berbeda. Misalkan seperti tadi saya menggunakan teapot, kalau saya klik, tahan, drag, lepas tombol mouse, sudah jadi. Kalau box beda. Klik, tahan, drag, lepas, drag ke atas, klik sekali. Nah, jadi ada beberapa model ya, cara pengklikan mouse Anda untuk setiap objek itu pasti berbeda. Dan itu harus Anda biasakan. Karena kalau tidak Anda biasakan, nanti Anda akan agak sedikit bingung ya untuk membuat. Jadi akan saya beri waktu kepada Anda. Seperti apa, misalkan sphere, hanya klik sekali. Seperti ini, klik, tahan, lepas, sudah jadi. Ctrl Z. Silinder, klik, tahan ya, lepas, drag ke atas, klik sekali, sudah jadi. Mungkin yang lebih seru cone.
Cone ini kalau saya klik ya, klik tahan, drag keluar, lepas, tarik ke atas, klik sekali, lepas tapi ya jangan ditahan, lalu drag ke dalam atau ke bawah. Nah, dia telah menjadi sebuah cone. Biasakanlah Anda membuat objek ini ya. Saya kasih waktu mungkin kira-kira 15 menit. Jangan lupa, di dalam standar primitif ada juga extended primitive. Ya, di sini juga berbagai macam objek bisa Anda kenali. Saya akan ulang ya, Ctrl Z. Hydra misalkan. Seperti ini bentuknya. Chamfer box. Seperti apa dia? Ini dia ya. Cara mengklik mouse-nya pun berbeda di sini. Sebagai contoh, untuk chamfer box, klik, tahan, drag keluar ya, lepas, naik ke atas, klik, ya, terus lepas, dan Anda drag ke atas. Dia menjadi chamfer box. Kalau Anda lihat di dalam perspektif itu seperti itu. Lalu ada lagi misalkan LX. Ya, LX itu seperti ini. Klik, tahan, lepas, drag ke atas, tahan, klik, dan buat ketebalannya seperti ini. Selesai. GX, Gangen, lalu ring wave, prisma, oil tank, capsule. Anda coba semua ya. Extended dan standar primitif ini. Saya kasih waktu sekitar ya 15 menit saja. Bagaimana? Sudah selesai? Baiklah, kalau sudah selesai, sekarang coba ya. Saya akan memberikan kepada Anda teknik-teknik cara untuk melihat lebih baik lagi pada posisi bagian mana objek Anda itu. Ada beberapa menu bantuan di sini seperti pada halnya zoom ya. Zoom kalau saya pilih, klik sekali, lalu saya drag pada bagian top viewport misalkan, klik tahan, drag ke atas. Nah, kita lihat kita bisa menzoom ya bagian objek tripod ini. Bagian front juga sama seperti ini misalkan, bagian left dan bagian perspektif. Berikutnya apa? Di sebelah kanannya ada yang namanya zoom all. Kalau saya aktifkan zoom all, lalu saya klik pada bagian viewport manapun, secara otomatis semua atau keempat viewport ini akan mengikuti gerakan arah zoom kita. Ya. Lalu ada yang namanya zoom extend. Zoom extend ini ada dua. Satu zoom extend, yang satu lagi zoom extend all. Zoom extend saja bagian viewport mana yang aktif. Nah, Anda lihat, viewport yang aktif adalah bagian viewport yang diberi tanda border kuning. Dia yang aktif. Kalau saya klik pada bagian zoom extend, dia akan menzoom secara global dari objek tersebut. Itu dia. Misalkan saya aktifkan perspektif dengan cara mengklik kanan tombol mouse. Lihat ya, sekarang perspektif yang aktif dengan warna border warna kuning. Pilih zoom extend, klik sekali, dia zoom secara global. Sama juga dengan yang lainnya. Lalu kalau yang namanya sebelahnya ini adalah zoom extend all. Bagaimana dengan zoom extend all? Anda cukup, misalkan saya jauhkan dulu ya bagian perspektif dan front. Anda cukup klik sekali dan secara otomatis keempat viewport ini akan menzoom. Contohnya seperti ini. Ya, itu dia, zoom extend all. Ada lagi zoom yang lain ya, yaitu zoom region. Dengan cara mengklik bagian ini, region zoom. Kalau saya pilih pada bagian pala dari tripodnya saja, misalkan pada bagian front viewport ya, saya pilih begini, lepas. Nah, Anda akan melihat bagian tertentu yang sudah Anda pilih. Kalau bagian ini misalkan, lihat. Ya, bisa diperbesar lagi. Anda lihat semua. Bagian situ saja yang terlihat ya. Bagian left misalkan. Oke. Lalu ada pen. Pen itu dimana kita bisa menggeser benda-benda kita. Ya. Menggeser bukan berarti menganimasikan di sini, hanya tampilannya saja. Ya. Misalkan Anda mau jadi banyak benda, Anda dengan cara menggeser begini, Anda bisa melihat benda di sebelahnya. Atau Anda bisa melihat bagian-bagian objek tertentu di dalam objek tersebut dengan menggunakan pen. Lalu ada bagian art rotate. Art rotate itu apa? Kalau saya klik, nah ini merotasi. Ya.
Dengan mudah Anda bisa merotasi untuk melihat bagian-bagian yang ingin Anda lihat pada bagian objek tersebut, dan semuanya bisa dilakukan pada objek ataupun pada viewport manapun. Hanya saja Anda lihat ya, viewport tersebut telah berubah menjadi user viewport. Jadi bebas, viewport bebas. Tidak menjadi apa di sini tadinya. Ini adalah front. Dengan mengklik tombol F pada keyboard saja atau menekan tombol F pada keyboard, sudah kembali ke depan. Ya. Jadi kalau Anda secara tidak sengaja mengaktifkan rotate pada bagian top misalkan, secara otomatis viewport tersebut menjadi user. Aktifkan kembali top dengan huruf T. Ya. Pada left misalkan, mungkin Anda ingin mengaktifkannya kembali dengan biasa, klik kanan, view, pilih left. Selesai. Tapi kalau perspektif tidak akan berubah ya, karena ini adalah penglihatan atau viewport global. Nah, itulah beberapa menu bantuan di mana kita bisa melihat bagian-bagian objek yang kita inginkan. Tinggal satu lagi menu bantuan yang mungkin kadang kita perlukan. Misalkan, Anda ingin bagian perspektif ini terlihat lebih luas, atau mungkin Anda ingin melihat perspektifnya saja. Anda cukup mengklik tombol bagian sini, yang dinamakan min or max toggle. Kalau saya pilih perspektif yang aktif, kalau saya klik sekali perspektif, langsung menjadi satu buah bagian viewport. Ya. Kembalikan lagi ke awal dengan mengklik tombol ataupun pilihan yang sama. Pilih bagian front misalkan. Nah, ini dia. Ya, sudah kembali ke awal. Beberapa hal penting lagi yang perlu saya ingatkan di dalam viewport adalah Anda lihat ya, beda dari setiap viewport yang ada, perspektif mempunyai kehalusan dalam pembuatan atau penampilan objeknya. Ya. Tapi Anda juga bisa melakukan hal tersebut pada viewport yang lain dengan cara, misalkan pada bagian front viewport ya, pilih judul front viewport, klik kanan tombol mouse, lalu Anda pilih smooth dan highlight. Nah, Anda akan menemukan hal atau penampakan yang sama seperti halnya di dalam perspektif. Kalau Anda merasa ya ini cukup mengganggu ya gridnya, cukup Anda nonaktifkan saja dengan cara mengklik kanan, lalu pilih show grid dinonaktifkan. Sama dengan viewport yang lain. Nah, Anda juga bisa melakukan penampakan yang berbeda. Misalkan, ya, other bisa secara facet, ya, bentuknya seperti ini. Mungkin saya akan perbesar sedikit. Kembalikan ke wireframe, dia akan bentuk seperti semula. Ya, jadi Anda bisa lakukan semua tersebut di viewport yang lain, tidak hanya pada bagian perspektif saja. Di bagian perspektif pun bisa Anda tampilkan yang namanya edge. Edge itu kadang kita perlukan nanti, bukan kadang, sering kita gunakan atau kita perlukan pada saat kita memanipulasi atau membuat modeling dari sebuah objek. Ya, misalkan klik kanan pada bagian perspektif, lalu pilih Edge Faces. Nah, Anda akan melihat bagian-bagian edge yang ada. Nanti ini bisa kita rubah sesuai dengan tampilan edge-nya. Tapi nanti ya di sesi yang berikut. Oke. Anda bisa matikan Add Face. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi berikut, di mana kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai pemilihan suatu objek.